Kemarin di WA Ustaz Bani itu kondisi demam tinggi, tapi tak jawab insya Allah hadir. Soalnya kemarin pas Ramadan diundang nggak hadir, sekarang nggak hadir, nggak enak, dikira banyak alasan. Jadi ini rodok gemeter karena masih pemulihan tenaga ya. Jadi wong pinter aku pressure tapi gak iso nambahne wae. Soalnya wis loro enak turun tok aja ini. Jadi sekarang kan musimnya demam. Jadi demam itu bagian dari serangan angin luar ya kan, karena ini kan masa pancaroba, perubahan cuaca. Jadi ada namanya serangan angin luar atau serangan angin panas dan serangan angin dingin ya itu ya. Biasanya diikuti demam dan batuk dan riak. Nek riak kuning berarti serangan angin apa berarti? Panas. Nek riak kental putih serangan angin dingin. Nah itu aja. Berarti tinggal kita bagaimana mengeluarkan angin tersebut. Jadi nek sudah demam seperti itu sebenarnya cukup dipijat sudah hilang. Tapi kalau dibiarkan lebih dari 3 hari dia akan menyerang organ dalam. Jadi nek masih serangan luar itu gampang tambah nane. Ya, berarti area limpatik harus diperkuat. Berarti untuk memperkuat area limpatik berarti harus banyak bergerak, meningkatkan Qi. Jadi Qi itu dihasilkan dari apa berarti? Dari bergerak dan ayo yang sudah belajar Changxiang, yang sudah belajar Wuxing dan Xinjiang, berarti ini materi Changxiang. Berarti apa? Qi dihasilkan dari selain bergerak adalah dari makanan dan minuman. Nah itu ya, tadi makanan minuman menghasilkan Qi ditambah bergerak. Mana kata Ustaz Tewang tadi, kalau orang itu jarang bergerak, jarang olahraga, makan tidur, nggak berani terapi. Apalagi terapi di ongkek-ongkek itu tambah nggak berani. Nah sekarang musimnya terapi di ongkek-ongkek sehingga terjadi nggak tambah waras, tambah masalah karena kurangnya diagnosa. Jadi saya ada beberapa pasien datang ke rumah itu setelah di ongkek-ongkek datang tuh gini tok, nggak bisa berat karena salah terapi. Nah itu, nah terapi yang paling aman adalah aku pressure. Hukum saya mau pijet capek-capek, paling bukunya ini pijetan dewe. Loh, nopo nih hukum loh, cuma 1 titik aja besok ngilangno capek-capek apa ya berarti? Titik yang paling dasar untuk menghilangkan capek-capek. Capek itu ada 2, karena rangka otot ya kan, dan karena racun. Kalau sudah karena toksit dipijet atau bentuk tetap capek. Tapi karena otot cuma direlaksasikan ototnya sudah sembuh, dipijet sekali sudah enak. Nah kalau sudah karena toksit berarti yang dipijet apa kalau tidak kompresor? Nah ini karena saya lihat ini semua sudah hampir semuanya sudah buka pengobatan, sudah buka klinik mandiri semua. Bahkan ada yang setiap Jumat gratis pijat. Loh. Berarti titik apa? Jadi capek itu biasanya organ apa yang paling utama, yang tempatnya menampung racun-racun itu berarti organ lever. Lever kalau terbebani otomatis akan sulit untuk menguraikan toksin tersebut. Supaya nggak terbebani berarti sampah-sampahnya harus dibuang semua kemana? Ke usus besar. Jadi dari lever ya kan, contohnya kayak misalnya kolesterol ya yang sudah dikirim termasuk kolesterol jahat, dikembalikan lagi ke lever, dihancurkan, sampah-sampahnya dibuang ke kandung pedu. Di kandung pedu kalau nggak segera dibuang maka dia akan membebani lever. Nah buangnya lewat usus besar, maka titik usus besar harus diprovokasi. Berarti titik apa? Titik, berarti titik zennya usus besar LI 4. Cuma diuyek kuwi kene gelis ilang kabeh. Ayo coba diuyek aja. Hilang kabeh pegel. Karena dia akan melonggarkan
akan melonggarkan usus besar sehingga sampah-sampahnya bisa terbawa ke usus besar dan bisa mudah terbuang. Kalau sudah numpuk di kandung pedu yang dirasakan apa? Pundak, leher, kaku, kaki, ya. Bahkan bisa masuk ke saraf-saraf mata, jadinya pandangan kabur. Mana yang dibuang sampah-sampahnya itu? Nah, Ustadz Lewang sudah mengajarkan. Biasanya yang paling sering diajarkan Ustadz Lewang itu apa? Apa? Olah nafas. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Kira-kira ada yang tahu nggak? Apa sih kok harus olah nafas? Didaya apa nafas itu? Saat kita menghirup berarti kita sedang memasukkan oksigen. Dan oksigen masuk ke paru-paru dicampur dengan karbon dioksida untuk mengubah cairan yang dihasilkan oleh limpa tadi menjadi darah. Nah, dari mana cairan? Mulai dari tadi materi dasar apa? Makanan ya. Makanan dihancurkan di lambung, ditransformasi ke limpa, limpa diperas jadi cairan, cairan dibawa ke paru-paru, dicampur dengan oksigen dan karbon dioksida menjadi warna merah, dialirkan ke seluruh pembuluh darah dan sisa karbon dioksida harus bisa dibuang lewat keluar nafas. Aneh, masukkan oksigen, buang karbon dioksida, masukkan oksigen, buang karbon dioksida. Jadi orang kalau nggak mau olah nafas, berarti orang itu akan gampang sakit. Makanya pagi itu disunahkan olahraga supaya banyak keluar karbon dioksida, masuknya oksigen. Gitu ya. Kalau sudah seperti itu, kalau di paru-paru itu berarti kalau ilmu teori 5 dasar, ya teori Wissing ya, teori Wissing berarti kalau paru-paru itu mengendalikan apa? Mengendalikan tugasnya. Jadi membangkitkan ingatan kembali, karena saya lihat sudah sakti-sakti semua di sini. Tapi saya ditakon ini kok mau menengah angker. Soalnya raiso. Paru-paru mengendalikan lever. Kenapa? Karena oksigen digunakan oleh lever digunakan untuk mengatur darah. Mana tugasnya lever adalah mengatur darah. Lever itu mengatur. Atau kalau dalam pemerintahan itu apa namanya? Pejabat. Jadi pejabatnya organ itu adalah lever. Api elek organ lainnya adalah dari pejabat itu. Api elek pemerintah Indonesia dari pejabat. Maka tubuh juga gitu, api elek itu lever. Mana balik nang hati. Jadi hati adalah sentralnya semuanya. Hati atau lever. Jadi dia mengolah, mencampur darah dan oksigen untuk mengangkut kolesterol ke arah jantung. Di jantung dipupuk dialirkan ke seluruh pembuluh darah. Semakin banter ngumpoe, semakin encer darah, pergerakannya semakin cepat. Akhirnya terjadi gesekan panas yang dalam ilmu fisika. Gesekan panas akhirnya menghasilkan magnet. Dan magnet ini akan menarik segala sesuatu yang kita pikirkan. Loh, balik mana ke situ? Mana hubungannya aku pressure dengan spiritual itu sangat erat sekali. Nah ini makanya suka sekali Ustaz Lewang mengajarkan itu. Pokoknya orang kalau datang Ustaz Lewang mesti jadi apa? Jadi dukun spiritual. Mesti ngomong melanjutkan spiritual. Karena memang aku pressure lakinya ke situ. Jadi nek sampai darah lancar mesti dungane gampang dikabul kan balik mana. Dia akan bisa berani menjelaskan bahwa doamu dikabulkan atau tidak tergantung apa yang kamu makan, balik mana yang dimakan. Berarti yang dimakan itu menghasilkan darah, karena darah asalnya dari makanan. Nah kualitas darah ini akan menentukan kualitas doa panjenengan. Mana di sini diajarkan oleh Ustaz Wali semua diajarkan olah nafas. Ya kan, olah nafas. Begitu semua sudah latihan olah nafas, tak dilompat. Kaya rata-rata semuringan kabeh, kaya pasiennya akeh. Berarti apa yang dipikirkan terjadi. Olah nafas sambil memikirkan pasien datang, akhirnya pasien ketarik semua. Hanya duduk bersila di dalam rumah, pasien teko dhewe, itu kan enak. Nah ini yang dilakukan Ustaz Lewang di omah, sampai pasien ini gak sampai.
Maksudnya tak titik munggah nang atas, bersila lagi. Karena di atas di lantai 2 ada tempat meditasinya Ustaz lewat. Ada gemericiknya air, ada kolamnya. Di situ di tengah-tengah ada batunya. Nah, coba nanti kapan-kapan datang Ustaz lewat, naik ke lantai atas. Di tengah-tengah ada batunya, di situ duduk bersila. Di belakangnya ada air terjunnya. Bersila sebentar, hanya cukup 10 menit. Nanti datang semua pasiennya. Karena olah nafas upayakan minimal 10 menit, jangan berhenti. Jadi mulai pasien entek sampai duduk sejenak, olah nafas, tarik, tahan, keluarkan. Nanti akan menghasilkan sebuah medan magnet di sekitar tubuh kita, dan magnet inilah yang menarik sekalian kita pikirkan. Nah, jadi tubuh itu menghasilkan magnet. Setelah diteliti magnetnya kurang lebih 20 cm mengitari tubuh kita. Mengitari tubuh kita 20 cm. Nah, untuk ngecas magnet supaya semakin kuat, sering-seringlah bergaul dengan orang-orang yang menghasilkan sama-sama menghasilkan magnet. Makanya kenapa kita harus sholat jamaah? Dua jejer ya kan? Gak boleh renggang 40 cm atau satu orang. Mbak Mun. Medan magnet 20 cm kali 2 40, berarti gak boleh renggang, harus pepetan. Akan terjadi pertukaran medan. Akhirnya saling mengisi, sing kosong diisi. Sing isi menjadi stabil, sing isinya stabil, sing kosong akan terisi. Mana orang-orang kalau jam sholat jamaah, sing loro iso waras, sing melarat iso sugih, lho kan enak. Apalagi sekarang dibudayakan sholat jamaah subuh, dijamin rezekinya lancar. Kenapa? Karena kekuatan subuh itu beda dengan kekuatan yang lainnya. Karena di sepertiga malam sampai terbitnya matahari itu energinya cukup kuat. Maka jangan sia-siakan ojo tinggi turu. Gawe melek gawe bergerak. Sak gak iso ngaji, sak gak iso zikir, iso bergerak, iso olah nafas, iso melayu-melayu, iso nyapu-nyapu, iso masak-masak. Pokoknya jangan dipakai tidur. Semakin bergerak aliran darah kita semakin lancar. Maka disitulah yang akan mewujudkan doa-doa kita. Loh, kan tanpa sadar kalau kita bergerak setiap pagi, rezeki sudah pasti lancar. Oh, nah, itu ya. Sakit silo mana? Kira-kira ada nggak unek-unek sekira-kira ini disampaikan? Kalau nggak ada saya tutup. Yang dari Nganjuk? Pas Pak. Iya. Jadi memang